Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Susi Lorini di mata kuliah Psikologi Kebidanan pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita masih akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan lebih banyak belajar tentang prinsip, faktor, dan hukum perkembangan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan lebih identik dengan ukuran atau pertambahan ukuran, kalau perkembangan itu lebih identik dengan perkembangan keterampilannya atau skillnya atau kemampuannya. Langsung saja kita masuk pada prinsip-prinsip perkembangan yang ada. Jadi sebuah perkembangan itu memiliki beberapa prinsip seperti perkembangan itu merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Jadi dia akan terus berjalan ya seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Nah, atau usia makhluk hidup ya. Kemudian aspek perkembangan itu ada individu, baik fisik, emosi, intelijensi maupun sosial yang saling mempengaruhi. Jadi tidak bisa terlepas antara fisik, emosi, intelijensi, dan sosialnya. Kemudian perkembangan itu selalu mengikuti pola tertentu. Ya, selalu mengikuti pola tertentu. Anak pasti akan bisa tengkurap, pasti akan bisa merangkak, duduk, berjalan, dan seterusnya. Tetapi setiap anak atau setiap orang mempunyai kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, ya, karena mereka punya kecepatan perkembangan masing-masing. Nah, setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan secara berantai sepanjang daur kehidupannya. Nah, setiap anak memiliki dorongan untuk mempertahankan diri dari rasa sakit, rasa tidak aman, ya, atau kematian dan sebagainya. Itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian, perkembangan juga dipengaruhi oleh lingkungan, tidak hanya merupakan bawaan sejak lahir. Jadi, stimulasi dari lingkungan itu juga akan mempengaruhi perkembangan seseorang. Itu tadi prinsip-prinsip perkembangan. Lalu, faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan sebetulnya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama adalah faktor hereditas atau keturunan. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi lingkungan prenatal, kemudian lingkungan natal, dan lingkungan postnatal. Lingkungan prenatal ya, kita ulas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini. Yang pertama, faktor hereditas atau faktor keturunan adalah merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan. Nah, faktor hereditas ini biasanya diwariskan oleh orang tua, baik secara fisik maupun psikis. Ya, jadi misalnya orang tuanya memang punya genetik kulitnya putih. Nah, ini akan menurun ke anaknya punya kulit yang putih. Atau perkembangannya misalnya anaknya tubuhnya tinggi, orang tuanya tinggi, maka anaknya pun akan mengikuti, dia punya tinggi badan di atas rata-rata mungkin anak seusianya. Kemudian psikis juga ini dipengaruhi oleh faktor hereditas ya. Jadi misalnya apa ya, psikologi seorang anak yang mudah tersinggung atau mudah marah, ini juga biasanya diturunkan dari genetik orang tuanya. Nah, penurunan sifat orang tua kepada anak ini sebetulnya mengikuti beberapa prinsip. Ya, seperti misalnya prinsip reproduksi, yakni penurunan sifatnya berlangsung pada masa sel benih. Jadi sudah dari awal janin ini terbentuk, dia sudah punya atau sudah menerima penurunan sifat dari orang tuanya. Kemudian penurunan sifat mengikuti prinsip konformitas, yakni manusia akan menurunkan sifatnya kepada keturunannya, itu pasti karena dia punya gen DNA sama.
Kemudian prinsip variasi, yakni penurunan sifat akan beraneka ragam karena kombinasi gen. Jadi misalnya ibunya lemah lembut, ayahnya keras, tapi karena ada kombinasi gen, maka anaknya punya sifat lebih seimbang, ya, gitu. Kemudian ada prinsip regresi filial, yakni penurunan sifat yang cenderung ke arah rata-rata. Jadi tidak ada yang terlalu menonjol, ya, gitu. Oke. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tadi adalah faktor lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal ini sangat tergantung pada kondisi internal ibu. Jadi selama ibu misalnya hamil, itu akan mempengaruhi kondisi bayi. Misalnya kesehatan ibu, gizi ibu hamil, kemudian pemakaian bahan kimia selama ibu hamil, dan keadaan emosi ibu dalam kehamilan. Ini juga akan mempengaruhi perkembangan janin. Gitu. Ya. Kemudian lingkungan selanjutnya adalah lingkungan natal. Nah, lingkungan natal ini adalah lingkungan yang terbentuk ketika anak atau bayi ini dilahirkan. Jadi dia dipengaruhi oleh jenis kelahiran atau pengobatan yang diterima oleh ibunya. Misalnya jenis persalinan normal, ya. Anak yang lahir dengan cara bersalin normal, dia akan melewati jalan lahir, sehingga ketika dia lewat jalan lahir akan ditekan atau dikompresi oleh jalan lahir, sehingga cairan-cairan yang ada di dalam tubuhnya, di paru-paru, ya, itu akan keluar pada saat terkompresi, sehingga begitu lahir dia menangis sudah bersih, dia tidak ada cairan yang tertinggal di dalam pernafasannya. Nah, ini akan bagus untuk perkembangannya ke depan. Sedikit berbeda dengan bayi atau anak yang lahir mungkin dengan metode persalinan seksio-sesaria yang tidak melewati jalan lahir, sehingga tidak ada proses terkompresinya janin, sehingga mungkin ketika bayi lahir masih ada sisa-sisa cairan di dalam paru-parunya, karena ketika bayi di dalam kandungan itu kan dia bernafas menggunakan air ketuban. Jadi dia bernafas bukan menggunakan, tapi bernafas di dalam air ketuban. Jadi cairan ketuban pun akan masuk ke dalam saluran pernafasannya. Nah, ketika tadi bayi lahir secara normal, lewat jalan lahir, dia terkompresi sehingga cairan yang ada di paru-parunya ikut keluar. Tapi kalau bayi yang lahir secara sesar, dia tidak mengalami kompresi jalan lahir, maka biasanya walaupun dilakukan suction atau penyedotan untuk mengeluarkan cairan di dalam saluran pernafasannya, biasanya masih tersisa, sehingga bayi dengan riwayat seksio-sesaria ini lebih mudah untuk mengalami gangguan pernafasan gitu. Nah, kalau ini sering muncul maka tentu akan mempengaruhi perkembangannya. Gitu. Kemudian lingkungan selanjutnya adalah lingkungan postnatal atau lingkungan setelah fase bersalin. Nah, lingkungan ini biasanya dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, gizi, makanan, perawatan kesehatan, kemudian kepekaan terhadap penyakit, hormon, sikap orang tua, dan rangsangan yang diterima oleh anak. Nah, selain faktor tersebut, ada juga namanya hukum perkembangan. Hukum perkembangan ini ada 6. Yang pertama adalah hukum konvergensi. Kemudian ada hukum tempo perkembangan, lalu ada hukum masa peka, kemudian ada hukum rekapitulasi, dan terakhir ada hukum bertahan dan mengembangkan diri, serta ada hukum irama perkembangan. Nanti kita akan uraikan satu persatu penjelasan dari masing-masing hukum perkembangan ini. Baik, yang pertama adalah hukum konvergensi. Hukum konvergensi ini menyatakan bahwa tumbuh kembang seorang anak itu dipengaruhi oleh unsur lingkungan dan pembawaan. Nah, jika pengaruh pembawaannya sama dengan kuatnya dengan lingkungan, maka hasil pendidikan akan seimbang. Tapi apabila pengaruh pembawaan ternyata lebih besar dari lingkungan, maka pendidikan lebih cenderung ke arah pembawaan.
Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan ternyata pengaruhnya lebih besar daripada pembawaan, maka pendidikan mengarah ke arah yang dikehendaki oleh lingkungan. Nah, pada hukum konvergensi perkembangan ini, mereka berpandangan bahwa pandangan pendidikan di masa lalu itu mengatakan bahwa pada hukum konvergensi, hasil pendidikan yang dicapai seorang anak ini berhubungan dengan status pendidikan orang tuanya. Selanjutnya adalah hukum tempo perkembangan. Nah, pada hukum tempo perkembangan ini, kaum ibu lebih suka membandingkan perkembangan anak dengan anak orang lain. Sehingga hukum ini mengatakan bahwa perkembangan jiwa setiap anak itu sebetulnya berlainan menurut tempo masing-masing. Jadi tidak bisa untuk dibandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Ya, karena apa? Karena setiap anak itu mempunyai tempo sendiri-sendiri. Ada yang cepat, temponya singkat, ya. Ada pula yang temponya lambat. Anak yang satu misalnya lebih cepat berjalan dibandingkan dengan anak yang lainnya. Anak yang lainnya lebih lambat dalam berbicara dibandingkan dengan teman seusianya. Ini menunjukkan bahwa setiap perkembangan yang dialami individu itu berlangsung menurut tempo kecepatan masing-masing, ya. Nah, lebih jelasnya misalnya bayi A mengalami pertumbuhan yang lebih dominan pada sisi verbal. Jadi misalnya dia lebih cepat punya kemampuan berbicara tapi terlambat dalam kemampuan berjalan. Sedangkan bayi B mungkin dia bicaranya terlambat tapi justru dia 9 bulan atau lebih cepat dalam kemampuan berjalan gitu. Selanjutnya adalah hukum masa peka. Masa peka ini adalah suatu masa di mana sesuatu berfungsi sedemikian baik perkembangannya. Pada masa peka merupakan masa yang paling tepat untuk berkembang. Jadi suatu fungsi kejiwaan atau fisik seorang anak ini paling bagus berkembangnya pada masa itu. Misalnya ya, masa peka untuk berjalan bagi seorang anak itu pada awal tahun kedua dan untuk berbicara itu adalah sekitar akhir tahun pertama. Nah, hal ini kalau kita cermati itu memang hampir mirip dengan hukum ritme perkembangan. Tetapi pada hukum masa peka pertumbuhan itu adalah ketika suatu fungsi jiwa mudah dipengaruhi dan dikembangkan, sehingga stimulasi sangat penting di sini. Kemudian, hukum selanjutnya adalah hukum rekapitulasi. Pada hukum rekapitulasi ini menerangkan bahwa perilaku anak merupakan pengulangan sejarah singkat yang dilakukan oleh kehidupan suatu bangsa yang berlangsung berabad-abad yang lalu. Jadi jika direkapitulasi atau dialihkan dalam ilmu psikologi perkembangan, dapat dikatakan bahwa perkembangan jiwa setiap anak itu adalah merupakan pengulangan sejarah dari kehidupan manusia secara singkat. Mulai dari ketika masih primitif sampai dengan masa sekarang. Nah, hukum ini adalah merupakan kelanjutan dari teori rekapitulasi, yakni perkembangan jiwa anak adalah ulangan kembali secara singkat dari perkembangan manusia di masa lalu. Seperti misalnya adalah masa berburu atau menyamun ya. Nah, masa ini pada anak-anak biasanya dialami pada usia 8 tahun, yaitu anak senang menangkap binatang, senang bermain kejar-kejaran atau perang-perangan ya. Kemudian masa menggembala. Masa ini biasanya dialami oleh anak pada usia sekitar 10 tahun. Misalnya anak senang memelihara binatang, kucing, kelinci, ya, kambing. Kemudian masa bercocok tanam. Masa ini biasanya dialami anak pada usia sekitar 12 tahun ya. Dia jadi senang berkebun, senang menyiram tanaman. Lalu ada juga masa berdagang. Masa ini biasanya dialami ketika anak berusia remaja atau sekitar 14 tahun. Ya, misalnya anak senang bertukar perangko, berkirim foto idola ya, dan lain-lain sebagainya.
Selanjutnya adalah hukum masa bertahan dan mengembangkan diri. Jadi, dalam diri manusia itu akan timbul dorongan untuk bertahan dan mengembangkan diri. Dalam perkembangan jasmani dan rohani, terlihat hasrat dalam setiap manusia untuk mengembangkan pembawaan. Misalnya melalui kegiatan bermain atau usaha belajar berjalan. Pada hukum bertahan dan mengembangkan diri ini, dorongan yang pertama adalah dorongan untuk mempertahankan diri. Kemudian disusul dengan dorongan ingin mengembangkan diri. Nah, dorongan mempertahankan diri ini misalnya adalah dorongan apabila lapar, maka dia ada keinginan untuk makan. Atau dorongan mengembangkan diri ini nampak pada hasrat anak untuk mengenal lingkungan. Misalnya berusaha untuk berjalan, bermain dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hukum irama. Pada hukum irama, perkembangan manusia atau anak itu berlangsung sesuai dengan iramanya. Nah, perkembangan ini mengalami pasang surut irama dari kecil sampai dengan dewasa. Ini hampir sama dengan hukum tempo. Jadi setiap anak itu punya irama sendiri dalam perkembangannya. Pada hukum irama itu berlaku bahwa untuk perkembangan setiap orang, baik jasmani maupun rohani, itu tidak selalu dialami perlahan-lahan dengan urutan-urutan yang pasti, melainkan merupakan suatu gelombang-gelombang besar dan kecil yang silih berganti. Jadi perkembangan itu berlangsung sesuai dengan iramanya. Irama perkembangan mengemukakan bahwa pola perkembangan yang dialami individu itu bisa besar, bisa kecil. Misalnya, anak yang sedang giat-giatnya belajar berjalan, itu kegiatan belajar berbicaranya mereda untuk sementara waktu. Nah, nanti kalau dia sudah bisa berjalan, kegiatan berjalan itu pun akan mereda untuk sementara. Kemudian seluruh perhatiannya itu akan teralihkan kembali pada kegiatan berbicaranya. Nah, demikian tadi penjelasan untuk pertemuan ketiga kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh Anda mengakses di forum diskusi pada aplikasi Skalsa Universitas Harapan Bangsa Prodi D3 Kebidanan. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis dan tugas yang tertera. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.